Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita datang di tempat ini. Kita menghormati Allah kita yang hidup. Kita bersama-sama berhimpun memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tenang teduhkan jiwa kita di hadapan Allah Roh Kudus. Kau ada di tempat ini. Penuhi kami ya Bapa. Penuhi kami dan hadirat. Kami yang datang dengan segala kerinduan, Kau puaskan ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Allah Elohim Yahweh, Allah kami yang hidup. Biarlah semua makhluk yang hidup menyembah Engkau pagi hari ini, memuji memuliakan nama-Mu ya Allah. Penuhi kami, lingkupi kami ya Bapa. Kami siap ya Bapa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Engkau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mari lebih lagi katakan, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini menyembah Engkau Tuhan. Anak-Mu di sini, Di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, biar jemaat saja katakan, Bapa kami yang di surga. Kami anak-Mu di sini menyembah Engkau Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Amin. Engkau
sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang Engkau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Mari bersama katakan, sebab hanya Engkaulah Tuhan. Amin. Yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan Tuhan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan. Sekali lagi katakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan namamu. Biarlah Engkau kami agungkan, kami muliakan, ya Bapa Elohim. Kami menyembahmu, kami memuliakan namamu. Haleluya. Kami menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Sembah, sembah, sembah. Elohim Yahweh, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak dihormati. Ini anak-Mu Tuhan menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami agungkan, muliakan, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, punya kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan. Biarlah semua yang hidup yang telah Kau ciptakan memuliakan namamu. sekali lagi katakan, biar semua yang bernapas memuji Engkau, ya Bapa, memuliakan, menghormati Engkau, Bapa. Amin. Mengagungkan, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, jemaat Tuhan. Sebab hanya
bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Silakan jabat tangan Bapak Ibu, kita bersuka di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia, kita menyenangkan Tuhan. Mari kita menari di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, goyangkan badannya kiri dan kanan. Kita menari buat Tuhan. Kita menyenangkan hatinya. Amin. Mau menyenangkan Kau Tuhan dalam suka dan duka. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah Kau tersenyum melihat kami menyenangkan Engkau. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Mari bersama menyenangkan hati Tuhan. Ganku, Dia girangkanku. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapannya. Suka dan duka memuji Tuhan. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersama. Mari bersama katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Amin. Dia girangkanku. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan, Datangku, Dia mari bersama katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku.
Ya girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya girangkanku, amin. Ya girangkanku, ya girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi katakan, girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah Yahweh. Sorak kemuliaan bagimu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan keberadaan kita. Mari fokuskan pikiran hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar aku mengerti. Aku mau dengan rela menerima Tuhan kehendak-Mu dalam hidup ini. Tuhan, ajar aku mengerti. Dengan rela ku menerima kehendak Bapa di surga. Ku penuhi semua, ku akhiri jalan-jalanku demi iring Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapkan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, ajar aku mengerti. Dengan rela ku menerima kehendak Bapa di surga. Ku penuhi semua, ku akhiri jalan-jalanku demi iring Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapkan rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua perkara Kau bantu aku sempurna. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Bapa. Tuhan, ajar aku mengerti. Dengan rela ku menerima kehendak Bapa di surga.
ku penuhi semua. Ku akhiri jalan-jalanku demi Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapkan rencana-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Katakan, ya Tuhan, aku angkat kedua tanganmu. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Amin. Melalui semua perkara, Kau bentuk aku sempurna. Aku percaya Tuhan. Aku percaya, ya Tuhan. Aku percaya semua yang ada padaku demi kemuliaan. Dengan iman katakan, aku percaya. Aku percaya, ya Tuhan. Aku percaya melalui semua perkara, Kau bentuk aku sempurna. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Katakan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya melalui semua perkara bagi-Mu aku sempurna. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Semua yang ada, semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan terus bagi kami pada kesempatan yang berbahagia pada saat hari ini Tuhan. Terus Engkau tidak jemu-jemu mengingatkan, menasehati kami Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu, nasihat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Sekali lagi Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk terus memperbaharui, memperbaiki kehidupan kita supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya Bapak Ibu. Tidak cukup hanya sehari, seminggu, sebulan, setahun, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, selagi kita masih ada di dunia ini, ya. Kalau di Alkitab 70 tahun umur manusia. Kalau untuk lebih, ya, itu anugerah, ya. Nah, anugerah itu umur yang Tuhan berikan bagi kita ini sebenarnya kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, ya, untuk melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita memahami kehidupan kita ada di dunia ini, kehidupan kekristenan, yang gagal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia, ya, untuk mengembalikan rancangan yang semula yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya, untuk kita menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Itu tujuan, ya, manusia itu ada di dunia ini, saudaraku, ya. Tujuan kita hanya satu, Tuhan, untuk melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, untuk kita menjadi serupa, sempurna seperti Bapa, supaya kita seperti Kristus, Bapak Ibu, ya. Kita fokus hanya Tuhan dan Tuhan saja. Waktu kita makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, makanan kita. Kalau makanan pokok jasmani, fisik kita adalah nasi, Bapak Ibu, ya. Kita makan 3 kali sehari. Itu makanan jasmani. Yang terpenting adalah makanan rohani kita, Bapak Ibu. Ya. Terus setiap detik, menit itu makanan kita, Bapak Ibu. Hanya Tuhan, dan Tuhan, fokus kita hanya Tuhan. Ya. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu, Bapak Ibu. Ya. Cari dulu kebenaran, lakukan dulu kehendaknya, Bapak Ibu. Sederhana tapi sulit dan berat kita lakukan, jujur. Tapi tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Tidak ada pilihan selain kita hanya melakukan kehendaknya, tidak ada pilihan lain. Tetapi banyak orang tidak sanggup untuk melakukan ini, Bapak Ibu. Akhirnya tidak sanggup melakukan kehendaknya sendiri, sesuka hatinya, ya, sesuka hatinya dia melakukan, karena melakukan kehendak Tuhan itu berat. Kalau disakiti, kalau bagi manusia yang tidak mau, sulit. Kalau disakiti, dikata-katain, dihina, difitnah, diejek, dibully, ditipu, dikhianati. Jujur, manusia tidak sanggup untuk melakukan kehendaknya, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus memberkati mereka yang menjahati kita. Ini sulit. Mungkin kita berkata, oh aku sudah mengampuni kok. Mengampuni secara di mulut.
Hanya Tuhan yang tahu kita benar-benar mengampuni atau tidak, memberkati mereka yang menyakiti kita atau tidak. Itu tidak cukup kita cuma satu kali, satu hari, 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan berapa tahun. Tidak cukup Bapak Ibu. Itulah selama kita ada di dunia ini kita sekolah yang dinamakan sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan Bapak Ibu. Kita menjadi murid. Inilah yang Tuhan katakan waktu dia naik ke surga, dia berpesan kepada muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya. Tapi banyak orang mengambil pemahamannya, ya, membuka sekolah teologi, tapi itu tidak salah Bapak Ibu, harus. Tapi pemahamannya hanya di situ. Yang sebenarnya adalah sekolah menjadi murid itu artinya kita mengalami yang namanya apa? Proses hidup. Itu dinamakan sekolah kehidupan. Hari lepas hari menghadapi perkara-perkara, menghadapi masalah-masalah hidup hari lepas hari. Itu adalah sekolah kehidupan. Tujuannya apa? Tuhan mengatakan jadikanlah segala murid. Untuk kita menjadi serupa, sempurna seperti Bapak, Ibu. Inilah rancangannya yang semula, yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia. Ya, Yesus seperti manusia turun. Ya, supaya apa? Kita bisa meneladani Yesus di dalam hidup kita. Dia menang. Ya, Tuhan Yesus sudah menang karena dia sudah naik ke surga. Nah, makanya dia memesan kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Inilah yang harus kita lakukan, fokus ke sini Bapak Ibu. Banyak orang fokusnya ke kehidupan, makan, minum, kawin, mengawinkan. Fokusnya ke situ orang-orang yang ada di dunia ini. Menikmati dunia ini, mengejar keinginan-keinginan dunia ini. Bukan salah Bapak Ibu. Kita harus bekerja keras supaya kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kebanyakan kebablasan Bapak Ibu, lupa. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti saudara mencari uang, terus memberi pendeta, memberi untuk pelayanan semuanya, tidak begitu maksudnya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluargamu, ya keluargamu harus dicukupi. Harus menyekolahkan anak-anakmu, harus disekolahkan ke tempat yang terbaik. Itu memuliakan nama Tuhan. Anak-anakmu harus cerdas, harus pintar, harus memiliki kedudukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Untuk orang tuamu, membalas kebaikan orang tua. Itu tujuannya. Habis itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, ini tujuan hidup kita Bapak Ibu. Inilah kekristenan. Harus kita perhatikan hal-hal seperti ini. Sudahkah kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki ini? Hari lepas hari. Hidup saya hari-hari Bapak Ibu. Ya apalagi kami sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala. Sangat aneh kalau saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu, mengajarkan kepada Bapak Ibu. Tapi saya sendiri tidak melakukannya. Omong kosong Bapak Ibu. Kami pendeta di tempat ini berkuar-kuar. Ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya di tempat ini semua tahu. Pendeta-pendeta di tempat ini termasuk saya, terlebih saya gitu.
menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini, yang kebenaran yang sesungguhnya menjadi serupa sempurna, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Hidup harus serupa sempurna seperti Bapa. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagi. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Setiap minggu di tempat ini, kami semua yang pernah berdiri di tempat ini menyampaikan kebenaran itu. Bukan berarti kami cuma hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kami diuji, harus mempraktekkannya dalam hidup. Suci pikiran, hati, perbuatan harus benar-benar sesuci-sucinya. Itulah yang kami lakukan, yang kami harus laksanakan dalam hidup ini sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tidak mudah Bapak Ibu, itu tiap hari kami akan mengalami yang namanya proses kehidupan ini. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Pelayanan yang Tuhan kehendaki itu seperti itu. Tidak cuma hanya menjadi pendeta, buka pelayanan, pikirannya nanti dapat persembahan, dapat perpuluhan. Untuk menghidupkan diri, untuk memperoleh nama, supaya nama terkenal, kekuasaan, nama baik. Tidak itu Bapak Ibu. Pelayanan itu benar-benar pelayanan yang Tuhan kehendaki. Benar-benar hidup kita harus seperti Kristus, meneladani Kristus. Supaya hidup kami ini memberi contoh teladan Yesus dalam hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami memancarkan kasih Kristus. Kasih. Bukan saling berantem. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak. Saling menopang satu dengan yang lain. Saling memberkati satu dengan yang lain. Baru kita bisa memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Ya. Memang berat Bapak Ibu, sulit untuk melakukan ini. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sebagai pendeta yang sudah ditahbiskan menjadi pendeta, itu sudah tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kami katakan, ya kami sedang dalam proses. Nggak ada. Kami kan manusia yang lemah. Aku kan enggak salah, dia yang salah. Nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tidak ada saling membela diri, enggak ada. Tapi bagaimana kami mengerjakannya setiap detik menit, apakah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Kami sebagai pendeta sudahkah layak, sudahkah berkenan di hadapan Tuhan hari lepas hari? Itu tuntutannya. Terutama saya Bapak Ibu. Karena apa? Semua yang kami lakukan itu kami pertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, bukan kepada pendeta atau ketua sinode. Ya. Kita masing-masing ketua sinode sudah menyampaikan kebenaran, pendeta, gembala-gembala daerah harus melakukan sesuai dengan apa yang pemimpin, ketua sampaikan, dan itu yang kami harus lakukan dan kami praktekkan dalam hidup. Ya, kalau enggak pelayanan seperti itu, buat apa kita mendirikan pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu? Ya. Tapi ya tidak aneh Bapak Ibu ya, kalau kita berharap semua orang langsung ya mau menjadi sempurna, itu enggak, sangat sedikit. Makanya ada kebenaran firman Tuhan mengatakan, masih adakah iman kutemui di bumi ini? Ya.
Sulit. Saya kadang-kala hari-hari belakangan ini Bapak Ibu sedih banget. Ya, sangat sedih sekali. Ya, melihat keberadaan orang-orang yang ya termasuk saya menjaga diri saya. Jangan sampai saya juga tidak bertahan, tidak setia sampai akhir hidup saya. Sebab itu saya menjaganya setiap hari, Bapak Ibu. Karena ada aja yang membuat kita kadang-kala terdistrak, ya, membuat kita kadang-kala, setiap hari harus ada sarana setiap hari. Kalau tidak ada sarana, kita tidak teruji untuk kita menjadi serupa sempurna seperti Bapa. Harus ada sarananya. Ya mungkin orang yang dekat kamu, yang di dekat kita, itu sarana untuk memproses kita, untuk kita serupa, sempurna. Masalah yang ada, itu sarana untuk kita menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Ya, jadi tidak boleh kita marah, tidak boleh kita benci dengan sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan marah kepada orang yang diberikan untuk membentuk kita, Bapak Ibu. Berarti kita marah dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara harus bersyukur. Saya dan saudara harus bersyukur karena ada sarana-sarana untuk membentuk kita sesuai dengan rancangannya Tuhan untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Harus ada sarana. Semakin banyak sarananya Bapak Ibu, semakin bersyukur harusnya. Amin. Amin. Harus bersyukur. Ya. Kalau kita menanggapi sesuatu itu, masalah yang ada di depan kita, sarana yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Jangan langsung cepat emosi, marah, menyalahkan orang lain. Saudara nggak dapat apa-apa. Saudara tidak akan terbentuk sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Semakin saudara mengucap syukur, semakin saudara cerdas mengelola sarana yang Tuhan beri. Ya, saudara semakin indah, saudara semakin serupa, sempurna seperti Bapa. Karena apa? Supaya orang-orang seperti ini akan menjadi contoh, dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, tidak ada, kita semua ini harus menjadi murid-murid, bukan menjadi anggota gereja A, B, C. Kalau saudara mau menjadi anggota gereja tidak menjamin saudara masuk dalam kerajaan surga. Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang yang serupa, sempurna seperti Bapa. Paham? Kalau Bapak Ibu tidak serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, firman Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, karena engkau tidak serupa dengan aku, tidak sempurna seperti Bapa. Nyah engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Kekristenan itu mahal. Kekristenan itu tidak murahan, Bapak Ibu. Ingat ini. Kita bersyukur selalu diingatkan oleh Tuhan. Selalu diberi kesempatan oleh Tuhan. Gagal kita perbaiki. Saya pun belum sempurna, Bapak Ibu. Terus saya memperbaiki. Terus saya selalu mengoreksi diri saya di hadapan Tuhan. Masih adakah hal-hal yang belum berkenan Tuhan di dalam hidupku? Apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat, apa yang kukatakan? Masih adakah Tuhan? Terus Tuhan sempurnakan hidupku ini. Supaya benar-benar hidupku berkenan. Supaya hidupku benar-benar serupa seperti Engkau. Sempurna seperti Bapa. Inilah pekerjaan saya hari-hari Bapak Ibu.
Kalau ini hanya kegiatan, pekerjaan rumah itu kegiatan yang harus kita lakukan. Yang terpenting kalau seberat apapun ya tugas kita masing-masing, kita harus bekerja keras. Ya, kalau kita benar-benar hidup kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, ya, menjadi ringan Bapak Ibu. Amin. Menjadi ringan kita melakukan segala sesuatu. Apapun masalah kita, kita langsung diingatkan oleh Tuhan. Amin. Diingatkan oleh Roh Kudus. Kalau kita selalu berjalan bersama Roh Kudus, kita jalan baik-baik saja, di depan kita tidak tahu ada hal-hal yang mengagetkan, sarana untuk kita diproses. Saya sering sekali mengalami itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga senantiasa, iblis seperti singa yang mengaum, mencari mangsanya. Dia cari, wow, ini anak-anak Tuhan yang mau benar-benar hidup melakukan kehendaknya. Setan mencari, melanglang buana mencari orang-orang yang sungguh-sungguh dia uji. Seperti Ayub Bapak Ibu. Tapi Ayub, ya, Yusuf, sekalipun di depannya itu sarananya, wow, istri Potifar, ya, luar biasa itu. Tapi Yusuf tidak tergoyahkan. Amin. Amin. Harus kita seperti itu, standarnya seperti itu, standar kita. Standar orang Kristen itu harus kuat. Iman seperti Abraham. Waktu Abraham, Ishak mau dipersembahkan. Anak satu-satunya yang sulit didapat. Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan. Abraham tidak menolaknya. Abraham mau mempersembahkan itu. Tapi apa? Tuhan bilang, iman Abraham sempurna. Tuhan menguji iman kita. Amin. Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat berkat. Tidak taat laknat. Kalau di Alkitab itu kutuk. Ketaatan berkat. Amin. Ayo, bagaimana kita Bapak Ibu merespon kebenaran firman Tuhan ini dan kita mempraktekannya dalam hidup kita hari lepas hari. Tidak ada, setiap hari tidak ada sarana untuk membentuk kita. Anak yang kukasihi, dia ditegur dan ku ajar. Roma 8 ayat 28, 29, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Ayat 29 itu untuk tujuan kita, untuk kita serupa, segambar dengan Kristus, anak yang dikasihi, anak yang kukasihi. Coba bagi mereka yang mengasihi. Nah, bagi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, kita mulai melakukan kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ayat 28, 29. Coba tayangkan. Kalau enggak ada, Fani baca. Ya. Ayat ini sungguh memberkati saya Bapak Ibu. Yang dulunya saya bersungut-sungut. Ya, tidak paham, tidak mengerti. Kalau kehidupan saya dari sejak kecil, remaja, pemuda, menikah, sampai saya di dalam pelayanan, ya, itu tidak henti-hentinya proses dalam hidup saya. Saya sampai mengatakan kepada Tuhan, atau apakah saya ini orang yang paling terkutuk di dunia ini? Gitu. Saya pernah katakan seperti itu karena saya belum mengerti rencana Tuhan dalam hidup
Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini saya mengerti setelah itu sudah bertahun-tahun sudah melayani Tuhan, Bapak Ibu. Wah, punya karunia yang luar biasa. Zaman GO Studio Ibu Agnes tahu. Itu kalau orang pelepasan itu setiap hari itu ratusan datang. Awal kegerakan pekerjaan Roh Kudus tahun 90-an ya Ibu Agnes ya. Itu banyak jiwa-jiwa pada waktu itu. Tuhan taruhkan karunia yang luar biasa, pelepasan, karunia marifat. Dari Pak John Hartman turun ya, diimpartasi ke kita orang yang dipercayakan Tuhan pada waktu itu. Pertama kali di Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu, saya ingat kegerakan rohani yang luar biasa. Awal kegerakan sampai hari ini, kelanjutannya Bapak Ibu, kegerakan GO Studio itu. Kegerakan yang sampai hari ini Tuhan memberikan kesempurnaan itu. Amin. Untuk mendapatkan kesempurnaan ini, mencapai kesempurnaan ini, melewati yang namanya proses. Dalam pelayanan ini Bapak Ibu proses. Waduh, bagaimana jatuh bangun. Bangun dijatuhkan lagi sama setan, tapi tidak dihabiskan sama setan. Tuhan masih membela pelayanan ini. Masih ada orang yang disisakan Tuhan. Amin. Nuh aja pada zamannya, pada waktu itu, hanya keluarga Nuh yang diselamatkan Bapak Ibu. Karena dunia ini semakin canggih, semakin keadaan dunia hari-hari ini semakin rusak. Tuhan berjanji dengan Nuh. Bahwa bumi ini akan dihancurkan. Air bah akan melanda. Makhluk-makhluk hidup akan dimusnahkan. Sudah kelihatan ini Bapak Ibu. Apakah kita tidak takut dengan keadaan ini? Adakah orang yang benar pada saat-saat hari ini Tuhan mencari, mata Tuhan sedang menjelajah hari ini, mencari orang-orang yang hidupnya benar, hidup yang taat, yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Ayo bangkit, jangan sampai air bah itu terjadi. Karena saudara menganggap remeh. Saudara menganggap main-main perkataan Tuhan Yesus ini. Sudah ada contoh loh. Sudah ada contoh. Kita masih belum, Palangkaraya belum. Gak ada, Palangkaraya gak ada. Santai saja gak apa-apa. Mau benci-benci saja. Mau marah-marah saja. Mau hidup seenaknya saja. Mau menikmati dunia sepuas-puasnya. Tidak apa-apa. Tuhan belum datang. Hati-hati Bapak Ibu. Kita tidak tahu sejam kemudian umur kita. Siapa yang bisa tahu umur kita? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Banyak kejadian. Hari ini dia sehat, 2 jam kemudian dia dipanggil, dia mati. Saya tidak mau beranikan dipanggil oleh Tuhan. Lihat dulu masa hidupnya.
Apakah dia sudah melakukan yang Tuhan kehendaki atau belum. Jadi orang yang mati itu jangan selalu dikatakan dia dipanggil Bapa di surga. Dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Karena hanya menjadi terdaftar di gereja, jadi jemaat A, B, C. Yakin masuk surga. Oh, sudahkah melakukan kehendaknya Bapak Ibu? Sudahkah hidup kita, itu 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus serupa, sempurna seperti Bapa. Yesus tidak ada berdosa. Yesus suci sesucinya, kita harus seperti dia. Amin. Mana mungkin? Berarti kamu tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Buat apa menjadi orang Kristen kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan firmankan 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bisa. Bisa. Kalau kita percaya pada Tuhan. Amin. Tapi tidak mudah jalannya. Kita harus berjuang. Firman Tuhan katakan berjuanglah ke pintu yang sempit. Enggak ada sudah terdaftar di gereja menjadi Kristen lalu masuk surga. Ya ilah, murahan sekali. Apa gunanya Tuhan Yesus itu disalib? Turun di dunia ini. Buat apa? Gak perlu dia turun ke dunia kalau kita sudah menjadi orang Kristen terdaftar di gereja masuk surga. Ngapain? Sebab itu dia turun mencontohi ini loh kekristenan yang harus kita lakukan. Matikan setiap keinginan daging kita itu, keinginan nafsu kita. Dimatikan. Baru Yesus mati di kayu salib, dia menang. Amin. Itu yang kita teladani Bapak Ibu. Kita berhutang kebaikan sama Tuhan. Berhutang kehidupan. Amin. Amin. Kita berhutang kebaikan. Karena dia sudah rela menderita bagi saya dan saudara. Berhutang kebaikan itu apa? Ayo kita berbuat baik. Menjadi orang Kristen. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Kalau satu teman kita lemah, kita tutupi. Kita mengampuni. Saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Kalau dia tidak mau ya urusan dia sama Tuhan. Saya berprinsip begini, saya tidak mau pusing. Kamu mau ya silakan, enggak mau ya silakan. Udah, yang penting kamu tahu kebenaran firman-Mu. Aku enggak mau terdistrak lagi, aku mau fokus ke Tuhan. Amin. Amin. Kita masing-masing menyelesaikan tugas kita, Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan, mengingatkan kepada Bapak Ibu, pelayanan ini milik Tuhan. Bukan milik saya. Kita masing-masing mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan. Mengerikan Bapak Ibu menjadi orang Kristen, apalagi tahu kebenaran. Jangan main-main, saya katakan sekali lagi, jangan menganggap remeh. Jangan nanti menyesal. Kalau sudah di sana, kalau kita sudah mati, ya, kita menghadap tahta pengadilan. Tidak langsung kita habis mati sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak. Kita dihakimi, Bapak Ibu. Amin. Dihakimi di tahta pengadilan. Selama kita di dunia ini, apa yang kita lakukan, baik atau jahat. Apalagi kalau kita sudah tua-tua ini. Sudah bau tanah katanya. Nah, kalau kita tidak benar-benar mempersiapkan diri kita. Sibuk dengan urusan-urusan
Yang tidak perlu bukan berarti kita tidak boleh sibuk, tapi sibuk dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan. Makananku, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bereskan hatimu. Saya itu disakiti orang, Bapak Ibu, disakiti, ditinggalkan orang sudahnya. Dikata-katain sudahnya. Tapi orang itu datang, saya sambut dengan baik. Amin. Saya cek di sini, saya tuh nggak ada rasa sakit hati, Bapak Ibu, karena saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena itu yang Tuhan perintahkan. Nggak ada kepahitan, nggak ada sakit hati. Betul-betul saya benar-benar memperbaiki ini dalam hidup saya. Supaya saya meninggal, saya mati, dijemput oleh Tuhan, Tuhan tersenyum. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Kita harus menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Amin. Kita akan melanjutkannya lagi pekerjaan yang ada di dunia ini. Kita akan lanjutkannya lagi di langit baru, bumi yang baru, Bapak Ibu. Di surga itu tidak cukup hanya nyanyi-nyanyi, menyembah, menyanyi, makan, tidur. Tidak. Kita melakukan juga tugas kita seperti yang ada di dunia ini. Contoh Ibu Agnes bisnis, tapi dia mempermuliakan nama Tuhan, hidupnya benar, hidupnya suci, kudus. Dia akan lakukan lagi di sana. Amin. Amin Ibu Agnes. Itu apapun yang kamu kerjakan di dunia ini. Tapi kalau kamu lakukan untuk kepentingan dirimu, untuk kesombonganmu, sibuk dengan urusanmu, tidak peduli dengan Tuhan, ya tidak bisa dipercaya di sana Bapak Ibu. Cukup hanya di dunia ini. Tidak akan bisa dipercaya nanti di langit baru, bumi yang baru. Kita akan melanjutkan pekerjaan yang ada di dunia ini. Makanya giat Bapak Ibu, kalau di dunia kita giat, kita bisa giat untuk mencapai jabatan kita yang tertinggi. Mencari uang yang banyak supaya kita kaya. Tidak salah. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan lanjutkannya lagi di langit baru dan bumi yang baru. Jabatan kita apakah untuk supaya dilihat orang, wah hebat dia. Tidak. Semua untuk Tuhan. Hidup kita, jabatan kita harus benar. Saya mau cerita kemarin saya didatangi oleh orang. Ya, nggak tahu tim sukses dari mana gitu. Bu, saya kasih 25 juta gereja ini. Dari ini. Saya bilang, tidak. Gereja lain banyak Bu yang mau, oh saya tidak. 25 juta. Dengan mudah itu saya mau terima. Saya bilang tidak. Saya tidak mau Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan hari ini, saya sedikit, saya bukan dikatakan sombong, tidak peduli saya. Saya mau mengakhiri hidup saya dengan benar. Berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu ujian sarananya. Saya datang duduk-duduk di rumah. Mikir ya. Tuhan, saya lagi mikir ini bagaimana ya Tuhan. Keuangan untuk ini ya Tuhan. Ya datang. Orang datang menawarkan ujiannya sarana. Tunggu nih, Esther Singapahan lagi butuh ini dia nih. Sekejap datang. Saya lagi mikir-mikir loh. Keadaan aduh Tuhan gimana ini ya. Keadaan ini, seperti ini. Kebutuhan seperti ini. Ya. Datang sarana untuk menguji saya Bapak Ibu. Bu, ini kebutuhan nanti kita kan dekat Natal Bu ya. 25 juta untuk biaya Natal. Sorry. Ngapain? Kita sudah punya gedung. Ngapain? Apa yang kita pusing dengan urusan Natal?
sampai berantem gara-gara Natal. Menyakitkan hati Tuhan. Sibuk dengan makanan ini, makanan itu. Ya ilah. Tidak menyenangkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Saya bilang, 25 juta untuk biaya Natal, Bu. Lumayan nih. Oh, enggak. Saya tolak. Terus bilang, kenapa enggak diambil? Ambil aja. Saya bilang, saya tidak mau ditipu. Saya mau finishing well. Saya mau hidup saya benar-benar bersih sebersih-bersihnya. Suci sesucinya. Kalau saya ambil enggak salah, Bapak Ibu, dia ngasih. Dia ngasih kok. Kalau dipikirkan benar. Tapi kalau hati tujuan saya salah, saya bilang saya doakan untuk daerah ini siapa yang Tuhan percayakan. Saya hanya berdoa saja, siapa itu yang Tuhan pilih. Kita mendahului Tuhan dengan sogokan kita yang lebih pintar. Tuhan yang atur daerah kita ini, amin. Tuhan pasti membela siapapun jadi pemimpinnya. Semuanya rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Amin. Manusianya yang tidak baik. Tapi kalau bagi kita yang baik-baik saja, hidup sesuai seturut dengan Tuhan, tidak pusing dengan daerah begini keadaan ini, begini pemerintah, begini begitu. Kalau kita hidup benar dengan Tuhan, tidak pernah takut kita dengan apapun yang terjadi. Amin. Tidak udah pusing. Kamu usahamu lancar, ya Pak Justin. Yang penting Tuhan, jangan sampai lupa Pak Justin, setia. Apapun ujiannya. Diuji nanti, tidak, aku tetap Yesus selamanya. Amin. Amin. Kayak saya kemarin diuji. Dia tahu saya butuh. Pikiran saya membutuhkan. Datang sekejap. 25 juta datang. 25 juta. Saya sudah cukup melihat. Saya bukan cukup. Luar biasa saya melihat Tuhan kita. Tuhan yang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan itu membela pelayanan di tempat ini. Masa kita tidak percaya? Benar. Saya bulan November awal ini saya pergi lagi ke Israel, Bapak Ibu. Bukan biaya saya, Tuhan yang membiayai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Loh iya. Pasti ada maksud Tuhan. Tidak pernah. Orang-orang yang benar hidupnya tidak mungkin tidak dibela oleh Tuhan. Memang untuk mencapainya, untuk kesetiaan, untuk ketaatan, untuk hidup bersih, itu butuh perjuangan. Butuh kesabaran. Amin. Butuh memiliki hati seperti Kristus. Kita lihat Yesus saat kita diuji. Kita lihat dia. Waduh. Jangan lihat orang yang memproses kita. Benci, marah kita. Tapi kalau kita melihat wajah Yesus ditampilkan di muka kita. Kita lihat penderitaannya. Amin. Kita pasti bisa melewati semua proses yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau proses sarana itu karena Tuhan sayang dengan kita. Kita adalah orang pilihannya. Bapak Ibu jangan GR. Amin. Saudara gak mau ya udah.
Banyak yang mau dikasih sama orang-orang yang mau. Saya percaya banyak orang yang mau hari ini. Jadi jangan jual mahal dengan Tuhan. Amin. Jangan sombong dengan Tuhan. Kalau saudara diproses itu berkat. Saya bilang sama mantu saya, kalau proses itu nak, itu anggaplah itu berlian. Saudara akan diberi berlian dari Tuhan. Aduh, prosesnya begitu berat. Silih berganti, itu bagus. Kenapa? Karena kita akan mempercepat. Tuhan tuh sudah tidak lama lagi. Amin. Jadi Tuhan memproses hamba-hambanya, anak-anak Tuhan. Kita semua hamba Tuhan di sini. Bukan pendeta aja yang hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Amin. Kita semuanya hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu. Kita akan dipercepat. Karena Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya tidak tahu Tuhan bilang kemarin ya. Waktu saya mau ke kamar mandi, Tuhan ingatkan keluarga Nuh. Tuhan lihat hati saya gundah gulana mungkin ya. Aduh Tuhan, orang-orang, aduh. Tuhan bilang, ya zaman Nuh aja ya. Cuma berapa orang kata Tuhan di zamannya. Apalagi zaman sekarang ini. Yang semakin rusak. Ya enggak usah pikirkan, enggak usah sedih. Anugerah. Amin. Kalau enggak mau ya sudah kata Tuhan, ya toh. Jadi jangan jual mahal dengan Tuhan. Amin. Di zamannya Nuh, keluarga Nuh yang diselamatkan loh. Apalagi zaman sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Dari anak-anak umur berapa SD aja sudah ditanam dengan hal-hal yang tidak benar. Rusak sudah dunia ini. Zaman Nuh aja seperti itu, di zamannya aja hanya Nuh yang diselamatkan. Kalau zaman kita ini masih ada, iman ditemui di bumi ini, masih ada Esther Singapaan. Saya akan kerjakan ini Tuhan. Dengan kekuatan, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa. Kalau saya masih ada berdiri di tempat ini, masih hidup seperti hari ini, itu karena Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan lihat kita mau. Kita hidup bergaul dengan Tuhan. Setiap hari minta Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak gaya sombong dengan Tuhan. Tidak. Hidup saya sehari-hari di kamar tanya. Diam. Dikatain orang. Cuma diam. Dihina orang cuma diam. Saya mau belajar diam. Saya mau menuruti, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ini aja. Jangan bergaya dengan Tuhan. Siapa kita? Siapa kita ini? Ingat siapa kita ini. Nah, kita seperti abu. Cacing-cacing Yakub. Yang tidak berguna. Kalau hari ini Tuhan mengangkat kita, siapa kita? Ingat, sadar siapa kita. Ingat, kekayaanmu tidak ada apa-apanya. Kepintaranmu tidak ada apa-apanya. Kehebatanmu tidak ada apa-apanya. Pasti lidahmu tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Kalau hidupmu jahat, pikiranmu jahat, hatimu jahat, tidak ada gunanya. Walaupun kamu tidak ada apa-apa hari ini,
Kamu orang yang sederhana, kita orang sederhana. Tapi kita memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, rendah hati di hadapan Tuhan, selalu mengoreksi Tuhan. Tolong bersihkan terus Tuhan, supaya hidupku menyukakan Engkau, supaya hidupku menyenangkan Engkau Tuhan, supaya hidupku bisa menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Mari Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan bagi kita mengingatkan kita, ya, karena Tuhan mengasihi kita. Ayo kita bangkit. Jangan sampai kita ditarik oleh setan, ditembak oleh setan. Setan itu selalu mau menggagalkan rencananya Tuhan. Selalu mau menarik kita ikut dia, ikut dia, ikut dia. Saudara mau terseret. Kalau saudara tidak rendah hati, saudara termakan oleh setan. Saudara adalah pengikut setan, bukan menjadi anak-anak Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara menjadi anak-anak Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, turuti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Bersujud, berlutut, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena kita tidak luput dari kesalahan. Amin. Siapapun kita, saya tidak luput dari kesalahan. Saya selalu minta dikoreksi oleh Tuhan supaya hidup saya selalu menyukakan hatinya. Amin. Kita angkat pujian. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Amin. Silakan Pani. Ada teksnya? Kalau ada yang hafal ya, angkat pujian ini Bapak Ibu. Buatku tinggal di dalam, buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi
Dengan lembut Bapak Ibu tundukkan kepala. Kebenaran firman Tuhan disampaikan bagi kita. Tuhan inginkan kita semua untuk menjadi kekasih-kekasih-Nya. Jangan takut. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memampukan kita di dalam setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kita menghadapi proses kehidupan kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan membela setiap kita. Kita angkat pujian ini dari awal. Buatku tinggal. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi-Mu. Katakan, buatku. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Engkau dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Haus hatiku selalu bersama. Amin. Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kemampuan untuk mereka, sampai akhirnya Kau temukan kami semua berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada pilihan lain selain kami mau menyukakan hati-Mu, selain kami mau menyenangkan Engkau, ya Bapa. Haleluya, hanya Engkau
satu-satunya kebanggaan kami, kebahagiaan kami Tuhan. Di hadirat-Mu ya Bapa, katakan haus hatiku. Saya mengundang Ibu Agnes untuk berdoa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Datang bersyukur di hadapan. Dan kami percaya pada saat ini Engkau yang hadir di tempat ini, hadirat-Mu dan kuasa-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami berdoa hamba-Mu yang telah melayani di tempat ini, Engkau urapi lebih lagi. Dan kami percaya Engkau juga yang akan memberikan sesuatu yang baru dan juga karunia-Mu yang dahsyat bagi jemaat di tempat ini. Kami bersyukur Bapa bahwa pada saat ini Bapak Ibu Pendeta Esther Singapahan yang telah melayani kami, yang mengubah hidup kami semua jemaat di tempat ini, dan juga memberikan jalan kebenaran dan hidup melalui khotbah-khotbahnya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang terjadi di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, biarlah Engkau semakin mendekatkan, mengalami Tuhan setiap hari, karena kami percaya kuasa-Mu ketika kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami di dalam roh dan kebenaran. Engkau bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa, urapan-Mu, hadirat-Mu, dan kami percaya semua kebutuhan dan keperluan untuk jemaat di tempat ini Engkau telah sediakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tim singer, leader, musik, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, karena Engkau telah mengurapi, dan ini adalah karunia-Mu yang luar biasa bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan kuasa di tempat ini kami pun dapat bersama-sama menuju langit baru dan bumi baru. Dan proses di dalam perjalanan kehidupan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kami menyerahkan semuanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.